Bab 605. Selamat tinggal Sena. Keluar dari rumah bambu, Sander berhenti sejenak, namun tak lama kemudian, ia tersenyum dan meninggalkan rumah bambu itu. Segel dewa. Memiliki segel tersebut tentu saja suatu hal yang baik. Namun tak memilikinya juga bukan masalah besar. Saat ini, bahkan pedang Suanyuan dan pagoda kecil pun jarang digunakan olehnya, apalagi segel dewa, ia tak terlalu memperdulikannya. Sederhananya, ia sekarang memiliki hati yang tenang. Kalau kau ingin mengikutiku, itu tentu hal yang baik. Kalau tidak, itu juga tak masalah. Melihat Sander bahkan tak peduli dengan segel dewa, wanita itu mengernyit. Segel ini adalah harta karun super dari era Wan. Dulu, para dewa berebut dengan gila-gilaan untuk memilikinya, dan sekarang, pemuda ini malah dengan mudahnya meninggalkannya. Jujur saja, ia sedikit tak mengerti. Namun Sander sudah benar-benar pergi, bukan hanya sekedar berpura-pura. Setelah meninggalkan rumah belajar, tak lama kemudian, kekuatan misterius yang mengerikan menyelimuti Sander, dan seketika itu juga, kekuatan kultivasinya langsung disegel. Tanpa segel dewa, kekuatan segel yang ditinggalkan oleh Wan muncul kembali. Sander menatap sekeliling, sebenarnya, ia sudah memahami maksud dari Wan. Ia meninggalkan segel di sini, dan hanya menargetkan para pendatang. Tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk melindungi orang-orang di dalam agar tak diganggu oleh orang luar. Sander memutuskan untuk pergi, karena ia menyadari bahwa di tempat ini, para dewa palsu tak akan ditekan. Kalau ada dewa palsu yang datang mencarinya, ia akan sangat dirugikan, karena dirinya tak hanya harus menghadapi dewa palsu, juga segel yang ditinggalkan oleh Wan. Karena itu, pergi adalah pilihan terbaik. Dan tepat ketika Sander memutuskan untuk pergi, tiba-tiba, ruang waktu di kejauhan mulai bergetar, dan ratusan orang menyerbu keluar. Sander mengernyit. Orang yang berada di paling depan adalah seorang pria tua yang mengenakan jubah dao biru. Ia tampak seperti seorang pertapa bijak. Di sampingnya, berdiri seorang wanita yang mengenakan gaun putih. Wanita itu adalah Sena. Sena menatap Sander tanpa berkata apa-apa. Pria tua itu tiba-tiba tersenyum, "Teman, aku adalah ketua sekte dari sekte Yuhua. Kali ini aku datang untuk berkenalan denganmu, agar kita bisa menjadi teman." Sander tersenyum masam, "Menjadi teman?" "Ya." Ekspresi Sander tampak agak aneh. "Kalau aku tak salah tebak, kau datang ke sini untuk menghindari pengejaran, bukan?" tanya pria tua itu. "Benar." Senyuman di wajah pria tua itu semakin lebar. "Teman, karena sudah datang ke sini, maka menetaplah. Kalau tak keberatan, kau bisa bergabung dengan sekte Yuhua." Mendengar perkataan pria tua itu, semua orang di sekitarnya terkejut. Terutama Sena. Ekspresinya penuh kebingungan. Bukankah mereka datang untuk membunuh pihak lawan dan merebut barangnya? Kok sekarang berubah menjadi mengajak lawan bergabung? Sander juga sedikit terkejut. Pria tua itu lanjut berkata, "Kalau kau bersedia bergabung dengan sekte Yuhua, selain posisi ketua sekte, kau bebas memilih posisi manapun yang diinginkan." Mendengar itu, para murid sekte Yuhua sangat terkejut. Selain posisi ketua sekte, pihak lawan bebas memilih. Apa maksudnya? Sena melirik pria tua di sebelahnya, entah apa yang sedang dipikirkannya. Sander menatap pria tua itu dan tersenyum, "Kau membuatku sedikit bingung. Balas dendam tak akan ada akhirnya. Sekte Yuhua dengan tulus mengundangmu untuk bergabung, selama kau setuju, kau bisa mengajukan syarat apapun." "Bagaimana jika aku menolak?" tanya Sander. Pria tua itu tersenyum, "Masing-masing hidup dengan damai." Sander dengan sungguh-sungguh berkata, "Saat ini kekuatanku sedang ditekan, aku benar-benar tak memiliki kekuatan untuk melawan." "Teman, kau bercanda. Sekte Yuhua selalu bersikap baik kepada orang lain, kami tak pernah memanfaatkan kelemahan orang lain." Sander menatap pria tua itu, "Aku benar-benar tak memiliki kartu as lagi." Pria tua itu berkata, "Apakah kau masih marah dengan kejadian sebelumnya? Kalau iya, maka aku mewakili sekte Yuhua untuk minta maaf padamu." Semua orang terdiam. Sander tersenyum,
kau agak berbeda. Pria tua itu mendesah pelan, aku tahu kau memiliki keraguan dalam hati, itu wajar. Kalau aku berada di posisimu, aku juga akan ragu. Namun percayalah, aku datang kali ini tanpa niat jahat apapun. Pertama, untuk meminta maaf, dan kedua, dengan tulus mengundangmu bergabung dengan Sekte Yuhua. Sander menggeleng, aku tak tertarik untuk bergabung dengan kalian. Baiklah. Setelah berkata demikian, pria tua itu menoleh ke arah Sena yang berdiri di sampingnya. Ditatap olehnya, Sena sedikit bergidik dan wajahnya tampak pucat. Pria tua itu dengan tenang berkata, kau bisa menangani orang ini sesukamu. Kemudian ia menggerakkan tangannya dan menekan ke bawah. Bom! Sena langsung ditekan, tak hanya itu, pusat energinya juga hancur seketika, dan semua kekuatan kultivasinya hilang. Langsung menjadi orang yang tak berdaya. Wajah Sena pucat pasi. Namun, pria tua itu bahkan tak meliriknya. Ia memberi hormat pada Sander, Sekte Yuhua selalu menyambutmu kalau suatu hari nanti kau ingin datang berkunjung. Usai bicara, ia langsung membawa orang-orangnya pergi. Sander terdiam. Harus diakui, tindakan pria tua itu membuatnya terkejut. Sudah bersiap untuk memanggil kakaknya dan Muyan untuk bertarung mati-matian, namun pria tua itu malah melakukan hal yang tak terduga ini. Tanpa berpikir panjang, Sander menatap Sena yang tergeletak tak jauh di depannya. Sena yang mengenakan gaun putih itu sekarang sudah menjadi orang cacat. Tentu saja, bahkan jika kekuatannya masih ada, ia juga tak akan menjadi ancaman bagi Sander. Sena menatap Sander dan tersenyum masam, sungguh memalukan. Sander tak mengatakan apa-apa, dan mulai berjalan ke arah yang jauh. Melihat Sander yang semakin dekat, Sena perlahan menutup matanya. Namun tak lama kemudian, ia mengernyit karena ia menyadari bahwa Sander langsung melewatinya dan berjalan ke arah lain. Kenapa? Sander tak berhenti. Sena terus menatap Sander, kenapa kau tak membunuhku? Di kejauhan, Sander masih tak berhenti berjalan. Sena tiba-tiba berkata, aku tahu, kau pasti sangat menyesal telah menyelamatkanku dulu. Kau. Sander berhenti sejenak, lalu menggeleng, aku tak pernah menyesal menyelamatkanmu. Saat itu, bahkan jika kau adalah seekor anjing, aku juga akan menyelamatkanmu. Usai bicara, ia segera menghilang di ujung jalan. Sena terdiam. Kemudian, tertawa terbahak-bahak, tawa yang gila dan penuh kepiluan. Ternyata, ia sudah terlalu memandang tinggi dirinya. Pria itu sama sekali tak pernah menganggapnya penting. Bahkan, jika dirinya hanyalah seekor anjing, pria itu akan tetap menyelamatkannya. Tahu, pria itu tak berbohong. Sena sangat berharap Sander akan marah dan kemudian membunuhnya. Namun, pria itu mengabaikannya, bahkan tak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Di sisi lain, setelah membawa orang-orang Sekte Yuhua pergi, keringat dingin langsung mengalir di wajah pria tua itu. Seorang tetua berkata, "Ketua." Pria tua itu menoleh, matanya penuh dengan rasa takut. Tetua itu ingin mengatakan sesuatu lagi, namun ragu-ragu. "Apakah kau merasa bingung?" tanya pria tua itu. Tetua itu segera mengangguk. Harus diakui, bukan hanya ia yang bingung, para master Sekte Yuhua yang berada di sekitarnya pun sangat kebingungan. Ekspresi pria tua itu menjadi dingin, Sena brengsek, ia hampir saja membuatku celaka. "Ketua, apa maksudmu?" Pria tua itu berkata dengan serius, "Kau tak merasa bahwa pemuda itu tak biasa?" "Tak biasa." Pihak lawan bingung. "Bodoh. Bisakah kau jangan hanya menghabiskan waktu dengan berlatih? Perbanyaklah baca buku." Tetua itu terdiam. "Kau tak menyadarinya. Saat pemuda itu melihat kita, ia sama sekali tak gugup. Apakah ini reaksi normal seseorang?" Tetua itu terdiam. Setelah mengingat kembali, memang benar pemuda itu tampak sangat tenang, tak seperti orang biasa. Pemimpin Sekte Yuhua lanjut berkata, "Sena mengatakan padaku bahwa pemuda itu memiliki sumber leluhur, namun ia menyembunyikan banyak hal. Misalnya, ia tak memberitahu bahwa pemuda itu adalah seorang kultivator pedang, dan mengapa sebelumnya ia bisa membunuh orang-orang kita.
Mata tetua itu menyipit, apakah pemuda itu masih memiliki kartu as? Lah pasti memiliki kartu as. Kalau saat bertemu kita, ia langsung melarikan diri atau menunjukkan sedikit ketegangan, aku tak akan ragu untuk segera menyerangnya dan membunuhnya. Namun, saat ia melihat kita, ia begitu tenang. Orang seperti ini pasti sudah terbiasa menghadapi situasi besar. Yang paling penting, ia bisa dengan mudah mengeluarkan sepotong sumber leluhur untuk menyelamatkan orang. Apa artinya ini? Tetua itu masih kebingungan, apa artinya? Pemimpin sekte Yuhua mendesah, ini berarti sumber leluhur adalah barang biasa baginya. Apakah mungkin orang seperti itu berasal dari keluarga biasa? Tetua itu merasa malu, ketua, pengamatanmu sangat tajam. Aku sungguh merasa malu, hanya saja, ada satu hal yang masih belum ku mengerti, kenapa ketua menyerahkan Sena? Pemimpin sekte Yuhua dengan dingin melirik tetua di sebelahnya, kenapa? Karena ia adalah sumber masalah. Kalau tak kita serahkan, dan suatu saat nanti pemuda itu datang untuk balas dendam padanya, maka pasti akan melibatkan sekte Yuhua. Sekarang, dengan menyerahkannya kepada pemuda itu, kita bisa mengakhiri sebab akibat ini dan mencegah masalah di masa depan. Tetua itu terdiam sejenak, oh, jadi itu alasannya. Pemimpin sekte Yuhua menepuk-nepuk bahu tetua itu dan memberinya nasihat, jangan hanya berlatih sepanjang waktu. Sesekali, pergilah keluar dan berinteraksi dengan orang-orang. Hubungan antar manusia terkadang lebih penting daripada latihan. Usai bicara, ia berbalik dan pergi. Tetua itu tersenyum tanpa berkata apa-apa. Seorang pria mendekati tetua itu, guru, bukankah apa yang dikatakan ketua tadi sudah pernah kau katakan kepadaku? Tetua itu tersenyum tipis, tahukah kau kenapa ketua selalu membawaku kemana-mana? Pria itu tampak bingung. Karena gurumu ini tahu cara memuji. Saat mengikuti pemimpin, kau harus belajar untuk berpura-pura bodoh dan membuat pemimpin merasa nyaman. Dengan begitu, pemimpin tak akan bisa lepas dari kita. Paham? Pria itu tak tahu harus berkata apa. Bersambung.